Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmayatus Sa'diyah dengan nomor NIM 2001050886 akan mempresentasikan materi kedua, yakni filsafat ilmu. Yang pertama, pengertian filsafat. Dari sisi kebahasaan, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang terdiri dari dua kata. Yang pertama philo, yang artinya cinta, dan yang kedua sophia, yang artinya kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi filosofia itu artinya adalah orang yang mencintai kebenaran sehingga berupaya memperoleh dan memilikinya. Dari sisi filsafat sebagai ilmu, ada 4 pendapat ahli. Yang pertama, Plato. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mencapai kebenaran yang asli, karena kebenaran mutlak di tangan Tuhan, atau dengan singkat dikatakan pengetahuan tentang segala yang ada. Yang kedua, menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkadang di dalamnya ilmu metafisika, logika, retorika, politik, sosial budaya, dan estetika. Yang ketiga, menurut Al-Farabi, mengatakan filsafat adalah pengetahuan tentang yang ada menurut hakikatnya yang sebenarnya. Yang terakhir yaitu Hasbullah Bakri. Filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia sehingga dapat melahirkan pengetahuan tentang bagaimana hakikat sejauh yang dicapai manusia. Selanjutnya, karakteristik filsafat. Yang pertama, skeptisis. Skeptisis adalah keraguan terhadap sesuatu kebenaran sebelum mendapat argumen yang kuat terhadap kebenaran tersebut. Dikelompokkan menjadi tiga sifat. Yang pertama, bersifat gradasi, dari ragu ke yakin. Yang kedua, bersifat degradasi, dari yakin ke ragu. Dan yang ketiga, bersifat bertahan, sofisme, terus-menerus ragu. Yang kedua, tentang komunalisme. Hasil pemikiran filsafat dimiliki masyarakat umum yang tidak memandang ras, kelas, ekonomi, dan keyakinan. Misalnya hasil pemikiran Yunani bermanfaat untuk orang Eropa, Asia, Afrika, dan sebagainya. Yang ketiga, disinterestedness, yang berasal dari kata interest, yaitu suatu kegiatan filsafat yang tidak dimotivasi untuk sesuatu kepentingan tertentu. Yang terakhir, universalisme, yaitu filsafat bersifat umum. Berarti filsafat adalah hak seluruh umat manusia secara umum atau sifatnya internasional. Semua umat manusia berhak mengadakan kajian filsafat. Yang terakhir, manfaat filsafat. Yang pertama, filsafat mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh. Yang kedua, filsafat dapat memberikan kepuasan bagi seseorang karena kemampuannya dalam menggambarkan problem kehidupan. Yang ketiga, filsafat dapat dijadikan sebagai bahan pijakan untuk merubah dunia. Selanjutnya kita akan beralih ke pengertian ilmu. Ilmu adalah sesuatu kumpulan yang sistematis dari pengetahuan. Ilmu berarti semua pengetahuan yang dihimpun dengan perantara metode ilmiah. Menurut Norman Campbell, ilmu adalah suatu kumpulan pengetahuan yang berguna dan praktis dan sesuatu metode untuk memperoleh pengetahuan. Dan selanjutnya, ilmu tidak bersangkutan dengan kehidupan praktis dan tidak dapat mempengaruhinya kecuali dalam cara yang paling tak langsung, baik kebaikan atau keburukan. Selanjutnya, ilmu sebagai aktivitas manusia. Yang pertama, rasional, proses pemikiran yang berpegang pada kaidah-kaidah logika. Yang kedua, kognitif, proses mengetahui dan memperoleh pengetahuan. Yang ketiga, teologis, yang terdiri dari mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, memberi penjelasan, melakukan penerapan dengan
ramalan atau pengendalian. Selanjutnya pembagian ilmu. Yang pertama, ilmu pengetahuan sosial, membahas hubungan manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua, ilmu sebagai pengetahuan alam, yang membahas alam semesta dengan segala isinya. Yang ketiga, ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Selanjutnya, hubungan ilmu dengan filsafat. Ilmu adalah sistem dari berbagai pengetahuan yang masing-masing mengenai sesuatu pengalaman tertentu yang disusun melalui sistem tertentu, sehingga menjadi suatu kesatuan. Menurut Harsojo, ilmu terdiri dari 3 kesimpulan, yaitu pertama, merupakan akumulasi pengetahuan yang disistematika. Yang kedua, suatu pendekatan atau metode pendekatan terhadap seluruh dunia empiris, yaitu dunia yang terikat oleh faktor ruang dan waktu, dunia yang pada prinsipnya dapat diamati oleh panca indera manusia. Dan yang ketiga, suatu cara yang mengizinkan kepada ahli-ahli lainnya untuk mengatakan suatu proporsi. Ilmu mencari kebenaran dengan cara menyelidiki sesuai dengan eksistensinya yang berhubungan dengan alam empiris. Dalam penyelidikan ilmu selalu mencari hukum sebab akibat. Sebagai hukum sebab akibat, maka kebenarannya pasti ada. Filsafat, karena selalu berhadapan dengan alam empiris, metafisika, gaib, maka ia komit dengan organon, yaitu logika. Cara kerjanya selalu diawali dengan pertanyaan apa, berpikir logis, sistematis, radikal, dan universal. Bagaimana hubungan ilmu pengetahuan dengan filsafat? Berikut adalah jabaran yang bisa menjelaskan hubungan ilmu pengetahuan dengan filsafat. Yang pertama, pengetahuan bagian dari kajian filsafat ilmu. Pengetahuan lahir sejak adanya peradaban manusia dan berkembang pesat sesuai dengan budayanya. Yang kedua, pengetahuan lahir dari aktivitas. Yang ketiga, aktivitas memerlukan metode. Yang keempat, pengetahuan melahirkan ilmu-ilmu. Yang kelima, ilmu dan pengetahuan tidak bisa dipisahkan. Yang keenam, aktivitas memerlukan metode. Yang ketujuh, pengetahuan melahirkan ilmu-ilmu. Dan yang terakhir, ilmu dan pengetahuan tidak bisa dipisahkan. Sekian, hanya itu presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.